Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah ide yang cukup dalam, tapi juga relevan banget. Gimana kalau, ya, kerangka berpikir dari metafisika Islam kuno ternyata bisa ngasih kita semacam kode atau sistem operasi buat navigasi dunia modern kita yang super kacau ini. Kita akan lihat semuanya dari sudut pandang yang sangat familiar, komputasi. Coba deh, Anda renungin sebentar. Pernah nggak sih ngerasa kayak kebanjiran informasi? Kita punya akses ke data yang nggak ada habisnya, tapi bukannya makin pinter atau makin tercerahkan, kok rasanya malah makin bingung, makin tersesat. Nah, ini dia paradoks utama yang akan kita bongkar sama-sama. Nah, slide ini pas banget buat gambarin kontradiksi zaman kita. Di satu sisi, kemampuan teknologi kita tuh udah nyaris kayak dewa kan? Semuanya terhubung, algoritmanya canggih. Tapi, di sisi lain, secara batiniah, kita justru merasa sangat rapuh, kehilangan arah, dan capek. Disinilah akar masalahnya. Oke, untuk bisa paham masalahnya, kita harus diagnosis dulu. Jadi, mari kita mulai dengan bagian pertama. Kita sebut ini zaman fragmentasi. Jadi begini, masalah kita sebenarnya bukan kurang informasi, tapi informasinya itu terpecah-pecah, tercerai-berai, maknanya hilang. Kita memisahkan hal-hal yang semestinya itu satu paket. Pengetahuan kita pisahkan dari hikmah, dan kekuatan atau kekuasaan kita pisahkan dari tanggung jawab. Inilah yang dimaksud fragmentasi. Terus apa sih biang keladi dari semua perpecahan ini? Nah, jawabannya ada di satu konsep kunci yang sangat modern, ilusi otonomi. Otonomi palsu itu gampangnya gini. Ini adalah kepercayaan atau ilusi kalau sistem-sistem yang kita ciptakan, entah itu pasar, ilmu pengetahuan, apalagi teknologi, bisa jalan sendiri secara netral dan efisien, tanpa perlu ada jangkar etis atau sumber nilai yang lebih tinggi. Padahal kan, nggak ada yang namanya sistem yang benar-benar netral. Nah, sebagai antitesis dari otonomi palsu tadi, kerangka ini menawarkan aksioma dasarnya, tauhid. Tapi jangan lihat ini sebagai konsep teologi semata. Dalam konteks ini, tauhid adalah sebuah pernyataan metafisik mendasar, bahwa nggak ada satupun sistem di realitas ini yang bisa berdiri sendiri. Semuanya pasti terhubung ke satu sumber tunggal yang sama. Disinilah metafora komputasinya jadi keren banget. Kalau kita bayangkan realitas ini adalah sebuah program komputer raksasa, maka tauhid itu bukan cuma salah satu aplikasi di dalamnya. Bukan. Tauhid adalah sistem operasinya, operating systemnya, titik nol, tempat semua koordinat makna itu berasal. Oke, kalau realitas punya sistem operasi, gimana cara kita berinteraksi sama sistem itu? Nah, kerangka ini menjawab, kita harus membacanya. Kenapa? Karena pada dasarnya, realitas itu adalah sebuah teks yang agung. Konsep ayat masuk di sini. Dalam cara pandang ini, semua yang ada di alam semesta, mulai dari galaksi yang jauh di sana sampai sel terkecil di tubuh kita, itu bukan cuma materi acak yang gak ada artinya. Semuanya adalah ayat atau tanda yang menunjuk pada makna yang jauh lebih dalam. Dan tugas kita, ya untuk membacanya. Ini loh yang secara fundamental mengubah peran kita sebagai manusia. Kita bukan lagi sang penakluk atau pusat alam semesta. Posisi kita lebih sebagai sebuah simpul kesadaran, atau kalau pakai istilah komputernya, a node of consciousness. Tugas kita bukan menguasai, tapi membaca, menafsirkan, dan merespons teks agung yang terhampar di hadapan kita. Terus gimana proses membaca ini bekerja? Nah, kerangka ini menawarkannya dalam alur yang sangat terstruktur, mirip banget sama cara kerja program komputer. Wahyu itu ibarat source code-nya, panduan utamanya. Akal kita adalah prosesornya yang mengolah logika. Lalu, hati atau qalb jadi validatornya, tempat kebenaran itu dirasakan. Dan terakhir, amal atau tindakan kita adalah eksekusinya, sebuah alur yang utuh dari input sampai output. Nah, sekarang kita tarik kerangka metafisika yang dalam ini ke dunia yang sangat nyata. Teknologi. Gimana seharusnya kita memandang semua kemajuan teknologi ini? Jawabannya ada dalam satu kata yang kuat, amanah. Amanah itu artinya kepercayaan atau titipan. Konsep ini secara radikal mengubah cara kita memandang teknologi loh. Teknologi itu bukan lagi milik kita yang bisa seenaknya dieksploitasi. Bukan, ia adalah sebuah kepercayaan, titipan yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan keseimbangan. Coba lihat perbedaannya di tabel ini, kontrasnya jelas banget. Kalau pendekatan konvensional itu tujuannya cuma efisiensi dan optimisasi, pendekatan berbasis amanah mencari keseimbangan dan keadilan.
Kalau biasanya kita dilihat cuma sebagai user atau konsumen, di sini kita dilihat sebagai pengelola. Dan yang paling penting, akuntabilitasnya bukan lagi cuma sebatas hukum atau pasar, tapi jadi bersifat kosmik dan eksistensial, langsung kepada sang pemberi amanah itu sendiri. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah kesimpulan penting, ke sebuah tanggung jawab puncak kita sebagai manusia yang bisa kita sebut algoritma manusia terakhir. Poin kuncinya di sini, secanggih apapun AI atau sistem cerdas yang kita buat, dia nggak punya hati nurani. Dia nggak punya kesadaran moral. Jadi, beban etika itu nggak akan pernah bisa kita alihkan ke mesin. Pada akhirnya, tanggung jawab itu selalu dan akan selalu kembali ke pundak kita sebagai manusia, sang pencipta, pengelola, dan pengguna. Dan ada kutipan yang sangat bagus untuk merangkum semua ini. Keteraturan tanpa arah hanyalah sebuah kesalahan yang terorganisir dengan baik. Kita bisa aja membangun sistem yang paling efisien di dunia. Tapi tanpa kompas moral, tanpa arah yang benar, efisiensi itu cuma akan mempercepat kita menuju kehancuran yang rapi. Jadi, mari kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Seiring sistem-sistem ciptaan kita menjadi semakin cerdas, apakah kita sebagai penciptanya juga menjadi semakin bijaksana?